Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Ini musim dingin ya sekarang ya. Tidak sedang sakit ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Bukan tidak sedang sakit hati kan ya? Hatinya aman terjaga ya. Oke, terima kasih. Kali ini sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan teman-teman mahasiswa untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan, monggo. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Atas nama Alia Husna, atas nama Anissa Rahma, atas nama Ayunda, atas nama Binti Isna Nihaya, oke, atas nama Eka, oke, atas nama Elian Nafisatus Sajidah, oke, yang terakhir Sherly Amarina, sakit. Baik, hari ini berarti ada 4 mahasiswa yang belum bisa mengikuti perkuliahan ya. Oke, teman-teman masih semangat ya untuk mengikuti perkuliahan kita hari ini? Apa mata kuliah kita? Ya, karena membaca kan. Baik, setiap orang itu pasti punya masalah, percaya atau tidak? Nah, termasuk mahasiswa bimbingan konseling Islam, bisa jadi demikian ya. Nah, cuma apakah masalah itu ditampung atau diurai? Ditampung. Nah, kalau ditampung tuh lama-lama akan meledak, jadi perlu kita uraikan. Oke, salah satunya kita akan belajar tentang revisi seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-9 yaitu diharapkan mahasiswa mampu menganalisis penerapan konseling RVC. Jadi dianalisis kemudian diaplikasikan. Nanti pada sesi selanjutnya teman-teman akan saya beri sebuah kasus untuk dipelajari dalam kelompok. Setelah dipelajari, teman-teman saya minta untuk mensimulasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, oke, ini kuis kita hari ini. Tolong dikerjakan semaksimal mungkin. Karena ini adalah free test, saya ingin mengukur pemahaman kalian tentang revisi. Teman-teman mahasiswa bisa mengakses mata kuliah ini, materi mata kuliah ini yang diampu oleh saya selaku pengampu mata kuliah di LMS e-learning Win 1 yang sejak dari awal perkuliahan sudah saya sajikan ya tentang materi-materi yang dipelajari selama 16 kali pertemuan atau 1 semester. Kemudian juga bisa diakses tutorial di website konselingku yang telah dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah, dan yang terakhir juga bisa diakses di YouTube ya. Ini YouTube dosen, seperti itu, YouTube saya, dimana di dalamnya juga termuat materi-materi mengenai konseling seperti itu. Nah, setiap layanan konseling yang diberikan oleh konselor itu ada dasar teorinya. Salah satunya yaitu konseling REB atau revisi. Nah, kalau kalian pergi ke psikolog, konselor itu pasti pernah mempelajari mengenai hal ini. Seperti itu. Kalau kita sakit, kita berobat ke dokter. Kan tidak mungkin ke dukun ya. Nah, gitu. Nah, ini
Yang membedakan adalah ada pribadi sehat dan pribadi bermasalah. Kalian masuk yang mana? Tipe yang mana? Sehat. Tapi kalau berpikir ada enggak yang harus gitu? Ada enggak? Nah, itu contoh ketika kalian masuk dalam kondisi belief irasional, kekakuan dalam berpikir seperti itu. Itu biasanya akan mengakibatkan pada permasalahan psikologis. Misalkan saya harus dapat nilai A di mata kuliah Pak Wikan. Nah, ketika nggak dapat A, yang disalahkan dosennya. Nah, itu menjadi salah satu bentuk permasalahan dalam sudut pandang dari REVC. Bisa dipahami ya? Nah, kalau dia pribadinya sehat, berarti kalimatnya seperti ini. Saya akan belajar dan mengusahakan berikhtiar agar mendapatkan nilai maksimal pada mata kuliah teori dan teknik konseling. Bisa dipahami ya? Oke. Ini adalah materi selanjutnya. Baik, ini adalah ini hakikat konseling. Teman-teman ketika dalam kehidupan sehari-hari pernah enggak ada atau mengalami permasalahan? Kalian menyikapinya bagaimana? Rasional atau irasional? Bisa keduanya ya? Nah, contoh gini, salah satu teman kalian datang ke kelas terlambat. Terus dosennya bilang, udah nggak usah masuk aja. Itu kira-kira kalau kalian yang terlambat, yang kalian pikirkan apa? Wah, dosennya killer. Kalau itu kira-kira irasional atau rasional? Betul sekali, itu irasional. Tapi kalau rasional, berarti keterlambatan datang ke kuliah karena kesalahan. Nah, seperti itu. Nanti akan saya munculkan contoh kasus ya, contoh kasus. Oke, ini materi selanjutnya adalah peran konselor, juga ada peran konseli. Nah, dalam setiap fase konseling itu setiap konseling memiliki fasenya masing-masing. Dalam REVC ada 3 hal ya. Pertama adalah initial stage atau phase, fase awal, middle phase, dan yang terakhir adalah fase akhir atau end phase. Nah, rancangan dalam konseling REVC ini ada 6 kali pertemuan, di mana mulai dari eksplorasi pengumuman masalah dari konseli atau klien sampai dengan bentuk teknik yang akan diberikan kepada si konselingnya, seperti itu. Kalian kalau mendampingi teman kalian tuh banyak mendengarkan atau banyak membantah terlebih dahulu. Nah, itu salah satu bentuk atau sikap kepribadian seorang konselor, yaitu mendengarkan. Kalau banyak cueknya itu berarti nggak cocok jadi konselor. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang aktivitas kita selanjutnya adalah teman-teman akan berdiskusi dengan kelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 4 ya. Teman-teman bisa melingkar terlebih dahulu menjadi 4 kelompok. Nanti akan saya bagikan kasus yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Kayaknya kita perlu sedikit ice breaking ya, biar jangan ngantuk ya. Siap ya. Tengok kanan kirinya dulu. Tidak, maksudnya kalau tengok temennya di kanannya atau di kirinya, atau nengok kanan dulu, nengok kanan dulu. Nah, dipejeti teman kanannya dipejeti. Nah, betul. Sekarang sebaliknya. Oke. Nah, ini wajahnya sudah ceria. Sekarang
saya akan coba dengan cara yang berbeda ya. Kalau saya bilang halo, oke. Kalau saya bilang hai, oke. Itu sudah biasa ya. Sekarang kita berhitung. Kelipatan angka 4, bilang yes. Paham ya? Oke. Tadi teman-teman sudah belajar mengenai kasus fikri ya. Di sini nanti kita akan perhatikan dengan seksama mengenai simulasi atau permainan peran yang akan diperankan oleh Mbak Nada dan Mbak Naila. Oke, silahkan bisa dimulai. Kamu pernah dengar ayat ini nggak, kayak manusia itu memperoleh apa yang diusahakannya, dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Iya, jadi yang penting usaha. Tepat sekali. Allah itu menilai hasilmu. Allah itu tidak menilai hasilmu saja, tapi Allah itu menilai dari usaha dan niatmu. Bukankah Allah itu mencintai hamba yang bertawakal setelah berusaha? Saya jadi merasa lebih ringan dalam tugasnya. Kalau kamu bisa mengganti pikiranmu itu dengan pikiran yang lebih rasional, apa yang akan kamu katakan pada dirimu saat kamu merasa gagal? Nah, ini berarti karena materi kita sudah selesai, saya ingin mengukur performansi dari teman-teman untuk mengejarkan lagi post test. Ini ya, tugas kelompoknya ada 3, apa saja? 1. Oke, ini nanti dikerjakan secara kelompok, ditagihkan minggu depan. Terakhir, pada pertemuan kita hari ini kita simpulkan terlebih dahulu ya. Simpulannya adalah kita hari ini belajar mengenai RIBC. Tokohnya adalah Albert Ellis, seperti itu. Kemudian yang perlu dipahami adalah seseorang bermasalah ketika muncul belief irasional atau kekakuan dalam berpikir. Kalau kognitifnya bermasalah, maka berkonsekuensi pada cara berpikir itu tadi berpengaruh pada cara berperilaku dan bersikapnya. Sehingga memang ini satu kesatuan. Sehingga ketika seseorang memiliki masalah kognitif, dia akan berdampak, berkonsekuensi pada perilaku dan sikapnya. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, aplaus dulu buat teman-teman semuanya. Baik, saya rasa cukup. Itu tadi kesimpulan yang bisa diambil pada mata kuliah kita hari ini, pertemuan ke-9 mengenai RIBC. Kita ucapkan hamdalah bersama pada pertemuan kali ini. Baik, aplaus buat kalian semuanya ya. Oke, kita akan berjumpa lagi minggu depan pada pertemuan yang berbeda, materi yang berbeda. Jangan lupa tetap belajar karena ini adalah mata kelas inti pada prodi bimbingan konseling Islam. Terima kasih. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.